Oke, kali ini kita akan berbicara tentang komik. Komik, ya pada tahu lah ya komik itu apa. Cuman biar lebih afdol, kita coba lihat dulu definisi dari komik itu sendiri apa. Dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, komik diartikan sebagai suatu cerita bergambar dalam majalah, buku, ataupun koran yang mudah dicerna dan juga lucu. Dan definisi lainnya, dilihat dari Kamus Ilmiah Populer, komik diartikan sebagai cerita bergambar dan aktivitas lainnya yang pasti lucu. Jadi dari kedua definisi ini, kita tahu bahwa komik itu sebenarnya tentang cerita bergambar yang ya walau nggak semuanya lucu ya. Apalagi kalau genre drama psikologikal, gore juga. Dan yang menjadi fokus kita pada kali ini yaitu tentang ketiga hal ini. Ya, kali ini kita akan berbicara tentang manga, manhwa, dan manhwa. Ketiganya merupakan komik yang sering kali kita lihat dan nikmati di waktu luang. Meskipun kedengarannya agak mirip-mirip, tapi ketiganya memiliki beberapa poin yang berbeda. Ya, gampangnya yang ini komik Jepang, yang ini komik Cina, dan yang ini komik Korea. Ketiganya punya ciri uniknya masing-masing yang membedakan satu dengan yang lainnya. Oke, kita mulai dari manga dulu. Manga, atau kalau orang Jepang nyebutnya manga, merupakan komik khas Jepang yang udah mendunia lah. Kita lihat aja contohnya One Piece sama Naruto, yang dari anak-anak sampai kakek-kakek pun tahu itu manga. Dan kita mulai dulu dari visualnya. Manga punya gaya unik di coloringnya, yang mana warnanya itu cuma hitam sama putih doang. Hal ini terjadi karena tenggat waktu manga yang harus rilis setiap minggu, serta untuk menekan biaya percetakan itu sendiri. Jadi perbedaan tekstur dan lainnya cuma bisa kalian bedain dari ketebalan warna hitam dan putihnya. Jadi kalau baca manga kalian harus pandai-pandai buat membayangin sendirilah gimana tekstur dan apa kedalaman dari gambar itu. Selanjutnya kita lihat dari teknis pembacaannya. Pada manga, teks dibaca dari kanan ke kiri. Penulisan dari kanan ke kiri ini didasari dari penulisan huruf kanji, memang dari kanan ke kiri. Lalu terakhir kita bicara dari base genre-nya, atau bisa kita bilang unit genre-nya lah. Manga atau komik Jepang itu identik banget sama cerita isekai, ya cerita tentang dunia lain, yang mana plotnya itu si MC entah karena mati, diteleport, ataupun disummon ke dunia lain, atau orang Jepang nyebutnya isekai. Sebenarnya plotnya itu mainstream banget. Setiap kali ke isekai, MC-nya tuh pasti OP parah. Dan tujuannya pun mostly buat ngalahin Raja Iblis or Demon King. Dan yang paling penting, pasti ada haremnya. Dan plot haremnya pun biasanya sama semua. Yang pasti ada elf, female knight, ataupun beastman. Yang pasti kawaii dan seksi, entah itu loli ataupun milf lah. Beberapa poin yang gue garis bawahi dari manga, yaitu yang pertama tentang rilisnya, yang kadang itu suka bikin kesel buat nungguin rilisnya. Yang kedua itu yang paling ngeselin kalau ketemu manga yang karakter development dari MC-nya itu bikin enak sendiri, atau bisa dibilang MC-nya itu terlalu baik lah. Cuman overall gue suka manga, apalagi One Piece yang entah kapan lah bakal tamat. Oke, selanjutnya kita pindah ke manhwa atau komik Cina. Pertama kita lihat dulu dari coloringnya. Kalau di manga tadi dia hitam putih, nah di manhwa ini itu full color. Jadi di sini kalian bisa menikmati gambar yang lebih ekspresif karena udah dijelasin sama warnanya. Contohnya kayak gini, ini, dan juga ini. Dan dari cara bacanya pun juga beda. Kalau manga tadi dari kanan ke kiri, nah di manhwa itu bacanya dari kiri ke kanan. Ya sama kayak baca buku biasa lah. Dan untuk base genre-nya atau unique genre-nya itu ada yang namanya genre kultivasi. Ya kalau untuk di Indonesia kayak ilmu-ilmu tenaga dalam gitu, cerita tentang pendekar-pendekar gitu, cuman versi Cinanya. Dan plot ceritanya pun kadang-kadang sama semua, dimana mereka gunain konsep loop power dan loop world. Artinya gini, misalkan si MC udah jadi yang paling overpower lah di dunianya tuh, nanti bakal ada cerita lanjutan tuh kalau ternyata masih ada kekuatan di atas kekuatan MC-nya. Nah ini yang gue sebut dengan konsep loop power.
Dan untuk ningkatin kekuatannya lagi setelah tahu ada kekuatan di atasnya, otomatis dia harus pindah dunia. Dan inilah yang gue sebut dengan konsep loop world. Dan plot ini bakal terus berulang, terus entah sampai komiknya tamat lah. Satu lagi yang mainstream banget itu ada di plot musuhnya. Misalkan nih MC-nya ya habis ngalahin musuhnya. Nah musuhnya ini bakal ngadu lah ke abangnya. Dan kalau abangnya kalah, dia bakal ngadu ke bapaknya. Dan kalau bapaknya kalah, dia ngadu lah ke kakeknya. Dan kalau kakeknya kalah juga, dia ngadu lah ke leluhurnya atau nenek buyutnya. Udah kayak gitu terus sampai keluarganya semua hancur. Ya, plot mainstream. Beberapa hal yang gue garis bawahi dari manhwa, yaitu yang pertama dari grafiknya. Ya grafiknya itu kayak kita lagi gacha. Kalau lagi hoki dapatnya yang bagus banget kayak gini. Dan kalau lagi apes dapatnya yang kaku banget kayak gini. Nah yang kedua itu terus bermanhwa yang genrenya kultivasi. Di beberapa manhwa kultivasi itu kadang ceritanya nggak konsisten, entah karena TL-nya atau emang dari situnya, ya gue juga nggak tahu lah. Jadi kadang suka bingung buat lihat power levelnya. Walaupun ada juga yang power levelnya itu emang konsisten dan jelas kayak Shopee dan juga Apotheosis. Oke, terakhir yaitu manhwa atau komik Korea. Yang pertama dari coloringnya, dia itu sama kayak manhwa, full color, jadi lebih enjoyable lah. Dan di manhwa itu biasanya coloringnya itu lebih mendetail dan fokus ya. Jadi lebih enak lah dibaca kalau dibandingin sama manhwa tadi. Dan cara bacanya pun sama dari kiri ke kanan. Dan untuk unit genrenya mereka punya genre tentang sistem plugin. Intinya kayak papan layar di game lah. Jadi plotnya itu biasanya CNC bakal dapat sistem plugin dan jadi OP parah. Dan dunianya pun seringkali jadi dunia yang biasanya diinvasi sama monster. Contohnya kayak Solo Leveling yang katanya bakal dapat adaptasi anime di tahun ini. Ya kita tunggu aja lah ya. Beberapa hal yang harus gue garis bawahi, kalau kalian baca manhwa yang punya genre romance drama, hati-hati. Gue saranin banget hati-hati. Karena kadang tuh damage-nya tuh nggak ngotak banget cok. Apalagi yang di chapter 18+. Ya link menyusul ya. Oke, mungkin segitu dulu aja pembahasan kita mengenai manga, manhwa, dan manhwa. See you on next video.